Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui ibadah minggu ini kita akan belajar bagaimana Yesus menghibur para muridnya agar tidak gelisah tetapi tetap percaya kepadanya. Meski ia tidak bersama dengan mereka di dunia, karena melalui dialah setiap orang percaya dapat mengenal Allah Bapa dan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Mazmur 31 aman dalam tangan Tuhan akan melandasi liturgi pada hari ini. Jemaat sekalian, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita datang kepadanya dalam ibadah ini dengan berlandaskan firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat yang kelima. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah nats pembimbing bagi kita dalam ibadah pagi ini. Mazmur 31 ayat 1 hingga ayat yang keempat berkata, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu
tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Lebih baik 1 hari di dalam pelataran Tuhan dibanding 1000 hari kita berada di tempat lain. Biarlah pujian sambutan ini dapat mengingatkan kita bahwa hal yang kita rindukan adalah untuk menikmati hadirat Tuhan. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Biarlah kita tetap memuji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapan Tuhan.
Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sering kali diingatkan oleh Tuhan untuk kami boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Tetapi sering kali di dalam kehidupan kami setiap hari, kami gagal untuk kembali mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami lebih sering menuntut orang lain, bahkan Tuhan, untuk mengasihi kami. Kami gagal baik sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan kami, bahkan dalam pelayanan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk datang mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami rindu biarlah setiap kami boleh mengalami pengampunan Tuhan. Tuhan yang menyucikan dan menguduskan setiap kami. Kasih-Mu menyucikan kami dan memulihkan kehidupan kami. Dan biarlah dengan pengampunan Tuhan, kami kembali belajar untuk mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang sudah dengan jujur mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, Dia memberikan berita anugerah bagi kita. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Sungguh mengucap syukur karena Allah telah mengampuni segala dosa kita. Mari kita memuji Tuhan, kita pujikan, ada pujian di hatiku. Ada pujian di hatiku, Yesus memberi sentosa. Tak ada lagi ketakutan karena Tuhan dekatku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang indah, membuat hidupku penuh dengan pujian. Waktu hidup dalam dosa, jauh dari kesenangan, hanya kuasa Yesus mengubah keadaan hidupku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang indah, membuat hidupku penuh dengan pujian. Intro. Kini ku menghadap tahtanya, kini ku menghadap tahtanya, memenuhi panggilannya. Ku pandang wajahnya cemerlang, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang indah, membuat hidupku penuh dengan pujian. Membuat hidupku penuh dengan pujian, penuh dengan pujian, penuh dengan pujian.
dalam kehidupan kita terus memuji Tuhan, karena Dia telah begitu baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu menolong kita apapun yang kita butuhkan. Pertolongannya begitu ajaib dalam hidup kita. Biarlah pujian ini dapat mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama pujikan, hatiku tenang berada di dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasa tenang ketika kami dekat dengan Tuhan. Di kaki Tuhan adalah tempat yang terbaik untuk kami sungguh-sungguh boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Karena di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada ketenangan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan isi hati Tuhan yang boleh menguatkan, menyejukkan setiap hati
yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga menolak segala kuasa lain yang tidak berasal dari Tuhan, yang mau mengganggu konsentrasi kami di dalam merenungkan firman Tuhan. Kami sepakat menolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau yang menguasai hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa, mengucap syukur, dan menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur sekalipun kita melakukan ibadah secara online di rumah kita masing-masing, tetapi masih ada kebebasan bagi kita, masih ada banyak waktu bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan di bawah tema lakukanlah pekerjaannya. Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 akan menjadi perenungan kita pagi hari ini. Saya akan membacanya dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu ketika pasca gempa yang dahsyat terjadi di suatu tempat dan meruntuhkan bangunan-bangunan yang ada. Dan setelahnya ditemukan ada seorang anak kecil yang sedang duduk dengan tenang di dekat puing-puing bangunan itu. Ketika seorang wartawan datang dan bertanya kepada anak itu, mengapa dia ada dan duduk di situ? Anak ini bercerita bahwa sebelum terjadi gempa, ia dan ayahnya pergi bersama-sama. Tetapi kemudian ayahnya memintanya untuk menunggu di sana karena ayahnya akan pergi sebentar untuk satu urusan dan akan kembali menjemputnya di sana. Ia tahu bahwa ayahnya pasti akan datang segera dan menjemputnya di tempat itu. Ia tidak mau membuat ayahnya kebingungan dan mencarinya kalau dia tidak ada di sana. Sehingga sekalipun gempa yang begitu dahsyat, anak itu tetap ada di lokasi itu. Sebuah kisah yang sangat dramatis dan mengharukan. Seorang anak yang memiliki relasi yang begitu dekat dan begitu kuat dengan ayahnya. Dalam hubungan dan relasi ini ada rasa percaya yang sangat dalam. Sehingga sekalipun ia harus mempertaruhkan nyawanya di tengah gempa bumi yang dahsyat itu, ia tetap di sana untuk menunggu ayahnya kembali. Kisah ini sangat kontras Bapak Ibu Saudara dengan nats firman Tuhan yang baru saja kita baca. Di ayat yang pertama Tuhan Yesus memulai kalimatnya dengan sebuah nasihat. Janganlah gelisah hatimu. Apa yang terjadi dengan para murid Bapak Ibu Saudara? Jika pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12, Yesus datang kepada umat Israel. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Dan dia meneguhkan pernyataan-pernyataannya dengan berbagai mujizat. Tetapi dia ditolak oleh orang-orang Israel. Dan akhirnya mulai dari pasal 13 ini Tuhan Yesus mulai fokus kepada para murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus ini adalah gambaran orang Kristen. Para pengikut Kristus. Mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka makan bersama-sama dan mereka melayani bersama-sama. Tetapi ketika pengajaran sesat atau bidat mulai masuk dan ada pengajaran tentang meragukan keilahian Yesus Kristus, bahwa dia bukanlah Mesias anak Allah yang dijanjikan itu, maka iman para murid mulai goyah, kepercayaan mereka mulai rapuh, dan mereka mulai gelisah. Kalau istilah sekarang katakan galau. Para murid mulai galau dengan semua pengajaran-pengajaran yang mulai mereka dengar dan mengganggu iman mereka. Bapak Ibu Saudara, kata percaya di dalam Injil Yohanes ini muncul sebanyak 98 kali. Ada dua pengertian dari kata percaya di sini. Yang pertama, pengertiannya adalah sehingga kamu dapat mulai percaya. Itu kepada setiap orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pengertian yang kedua, sehingga kamu dapat terus percaya. Tentu pengertian yang kedua inilah yang Tuhan maksudkan untuk para murid. Karena sebelumnya mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mereka dapat terus percaya kepadanya. Sekalipun bidat mengajarkan ketidakbenaran. Tetapi yang terjadi, iman
para murid mulai goyah. Percaya mereka hanya karena melihat. Terbukti dari pertanyaan yang diwakili oleh dua muridnya. Ayat yang kelima, Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi." Dan Filipus berkata di ayat yang ke-8, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Atau dengan terjemahan lain, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan kami akan puas. Tuhan Yesus kembali memberikan pernyataan kepada para murid bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup itu di ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-9 Tuhan Yesus menegaskan, kalau kamu mengenal aku, kamu sama dengan mengenal Bapa. Jika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kamu percaya kepadaku, kamu sama dengan percaya kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kondisi seperti ini juga melanda banyak orang Kristen, orang percaya saat ini. Mudah sekali bagi kita untuk percaya kepada Tuhan ketika keadaan kita baik-baik saja. Ketika kondisi kita sehat, keluarga kita berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Ketika pekerjaan kita tidak ada masalah. Tetapi kita mulai gelisah, mulai galau ketika situasi dan kondisi mulai berubah. Kita mulai panik, kita cemas, kita takut, kita khawatir, dan mulai meragukan Tuhan dan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapatkan informasi bahwa virus corona adalah virus yang sangat mematikan tanpa memandang bulu. Ketika kita mendengar lagi angka-angka dari orang yang terpapar dan meninggal dunia yang terus-menerus bertambah. Ketika kita mendengar berita-berita dari yang benar sampai yang hoax tentang berapa lamanya virus ini akan ada di Indonesia, bahkan dunia. Kita juga mendengar belum ditemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Bahkan sekarang kita mendengar, kita melihat, bahkan kita mungkin sudah merasakan masalah ekonomi, masalah sosial yang mempengaruhi tingkat kejahatan, pengangguran, dan lain-lain sebagai dampak dari COVID. Dan ada banyak dampak-dampak lainnya. Cara pandang kita, respon kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya saat-saat ini dengan situasi dan kondisi yang seperti ini cenderung menjadi sama dengan orang-orang di luar Kristus. Orang di luar Kristus panik, orang percaya pun panik. Ketika orang di luar Kristus ketakutan luar biasa, orang Kristen pun dihantui oleh ketakutan yang luar biasa. Kepercayaan kita akhirnya teruji. Ternyata banyak orang Kristen yang percaya karena melihat. Sulit sekali melihat kebaikan Tuhan dari peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara. Kita sangat sulit saat ini melihat rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maksud Tuhan di balik semua situasi dan kondisi ini. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Filipus dan saat ini kepada saudara dan saya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun kamu tidak mengenal aku." Tuhan Yesus kembali berkata, "Percayalah kepadaku." Berkali-kali Yesus katakan, "Percayalah kepadaku." Artinya teruslah percaya sekalipun situasi dan kondisi tidak dapat dipercaya. Percaya yang dimaksud bukan hanya sebatas pengakuan bibir bahwa kita percaya Tuhan Yesus Tuhan,
satu-satunya juru selamat. Tetapi percaya ini akan mendorong perasaan kita, kehendak kita untuk melakukan sebuah tindakan nyata. Dengan percaya yang sungguh, para murid dan setiap orang percaya akan dapat melakukan pekerjaannya di ayat yang ke-12. Dan tujuannya hanya satu, Bapak Ibu Saudara. Bapa dipermuliakan di dalamnya. Ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus menjamin segala sesuatu yang kamu minta dalam namaku akan diberikan. Dengan catatan Bapa dipermuliakan di dalamnya. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang ke-12, Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Dan Tuhan Yesus mau seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan, kita melakukan seperti itu. Bahkan lebih besar dan lebih luas lagi kita boleh melakukannya. Dalam Injil Yohanes ini ada banyak pekerjaan besar yang Yesus lakukan. Dia menyampaikan kabar keselamatan bagi setiap orang. Menarik orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dan dia juga melakukan banyak mujizat. Melalui air menjadi anggur. Tuhan Yesus juga menyembuhkan berbagai penyakit, dari yang sederhana sampai yang sangat berat. Dia memberikan makan 5.000 orang. Melepaskan orang yang kerasukan. Bahkan Yesus pernah membangkitkan orang dari kematian. Itu dialami oleh Lazarus. Ia mau semua pekerjaan ini terus berlanjut. Bahkan kita melakukannya lebih besar skopnya, lebih luas, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika saat-saat ini orang dengan mudah untuk menyebarkan atau memposting kabar-kabar yang melemahkan, bahkan berita hoax. Biarlah orang percaya, saudara dan saya, hadir untuk menyampaikan kabar yang menguatkan, yang menyejukkan, yang membangun. Jika saat-saat ini banyak orang dikuasai berita-berita dan ramalan-ramalan yang tidak pasti, biarlah kita hadir untuk memberikan diri dikuasai oleh firman Tuhan dan kebenarannya. Ketika banyak orang menghabiskan waktunya dan kata-katanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, biarlah kita memberikan waktu kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Gereja Kristus Ketapang meresponi panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di tengah-tengah kondisi yang kurang baik secara manusia saat-saat ini. Tetapi melalui Gereja Kristus Ketapang peduli, dana yang telah terkumpul sudah banyak memberkati jemaat, bahkan orang-orang di luar gereja, bahkan yang tidak kita kenal. Melalui GKK menyapa, kita tetap merasakan kasih Tuhan, lawatan Tuhan yang menyapa kita melalui saudara-saudara seiman kita. Dan melalui GKK berdoa yang setiap malam pukul 9 dan setiap Rabu ada persekutuan doa di GKK Pusat. Kita menyatukan hati kita, menyatukan iman kita, kerinduan kita kepada Bapa di sorga. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah pengakuan percaya kita sungguh-sungguh terwujud dalam tindakan nyata, yaitu melakukan pekerjaannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk teguran, nasihat, peringatan yang masih menyapa kami saat ini melalui firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, sehingga Bapa dipermuliakan di dalam dan melalui gereja-Mu. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Namun jikalau ada Bapak Ibu yang di rumah tidak bisa berdiri, tidak apa-apa. Kita bersepakat menaruh tangan kanan di dada kita. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dari yang kita miliki sebagai simbol rasa syukur kita kepada Tuhan. Ayat persembahan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dapat memberikan persembahan dengan metode transfer bank, yaitu pertama di BCA, di rekeningnya di 012 318 0434. Demikian juga dengan BNI, rekeningnya di 001 828 5011. Kedua rekening tersebut bisa dibaca di layar Bapak Ibu tercinta. Kemudian Bapak Ibu juga bisa men-scan QR Code yang telah ada di layar Bapak Ibu juga. Silakan pembayaran dengan metode digital wallet yang disupport tentunya. Silakan Bapak Ibu juga bisa. Atau mungkin ada sebagian juga dari Bapak Ibu yang tidak terbiasa untuk melakukan metode digital. Dipersilahkan untuk menyimpan persembahannya di sebuah amplop ataupun di tempat yang lain, sehingga jikalau nanti kita bisa bersama-sama bertemu kembali, persembahan itu dapat diberikan kepada gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, jemaat, gereja, kota, bahkan bangsa Indonesia. Di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup, kami bersyukur bahwa Engkau setia bagi setiap kami. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah terkumpul ini. Biarlah Tuhan memberkati dan melayakkan setiap persembahan ini, sehingga layak dipakai untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan melalui gereja Kristus Ketapang yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini juga kami terus berdoa untuk pergumulan kami bersama-sama, baik sebagai pribadi, sebagai kota dan juga bangsa dan dunia ini. Kami rindu pertolongan Tuhan, jalan keluar, solusi yang terbaik,
keluar dari wabah ini, biarlah datang dari Tuhan. Dan biarlah melalui situasi dan kondisi yang sulit ini, setiap kami belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kami menantikan Tuhan berkarya dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak yang sudah dikerjakan dan terus dikerjakan untuk menuntaskan wabah COVID-19 ini. Dan setiap dampak-dampak yang terjadi, baik masalah sosial, masalah ekonomi di seluruh Indonesia, kami mohon biarlah Tuhan menolong para pemimpin kami, baik yang ada di daerah-daerah, di setiap provinsi bahkan di pusat. Kiranya hikmat Tuhan boleh menyertai mereka di dalam mengambil setiap keputusan, sehingga sungguh kebaikan yang datang dari Tuhan, itulah yang boleh kami rasakan. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan kerinduan mereka untuk boleh berkumpul bersama dengan keluarga mereka di kampung halaman. Kami tahu itu tidak mudah bagi mereka dan bagi keluarga yang akan mereka jumpai. Doa kami biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, baik mereka yang tidak dapat pulang, bahkan keluarga mereka juga yang tidak dapat berkumpul seperti biasa. Biarlah penghiburan kekuatan yang dari Tuhan juga menjadi bagian mereka. Kami rindu situasi yang kondusif boleh tercipta atas bangsa dan negara kami dalam kondisi ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk GKK baik pusat maupun 9 posnya. Setiap keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Setiap kesehatan mereka biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan terus menyertai mereka. Keluar masuk mereka dari rumah mereka. Mereka harus bekerja di luar rumah. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Dan setiap kegiatan yang harus dilakukan di dalam rumah, biarlah mereka juga boleh menikmati sukacita yang dari Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami, permohonan kami di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, bahkan semua pasien COVID-19 yang sedang dikarantina baik di rumah bahkan juga pengobatan di rumah sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi setiap mereka. Lawatan Tuhan, kesembuhan yang datang dari Tuhan, biarlah menjadi bagian setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah setiap seru doa kami, syafaat kami yang kami bawa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh mengucap syukur karena Allah telah memberikan berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah kita sebagai umat-Nya memiliki sebuah kerinduan dalam hidup untuk terus melayani Dia. Hidup bekerja untuk Tuhan. Hidup bagi Yesus. Biarlah pujian ini boleh menjadi sebuah komitmen yang dahsyat dalam kehidupan kita. Hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus penebusku. Tinggalkan dunia dan dosa cemar. Serahkan
dan semua pasti bergemar. Ia akan memberi kelepasan. Ya Yesus penebusku, ku berterima kasih. Hanya di Kau telah berikan hidupmu gantiku. Hanya di Kau Tuhanku, juru selamatku. Ku berserah ya Tuhanku, terimalah hidupku. Ayat 2. Hidup bagi Yesus penebusku, yang menanggung siksa di Kalvari. Kasih Tuhanku teramat besar, mati tersalib menggantikanku. Ya Yesus penebusku, ku berterima kasih, karena Engkau telah berikan hidupmu gantiku. Hanya di Kau Tuhanku, juru selamatku. Ku berserah ya Tuhanku, terimalah hidupku. Intro. Ayat 3. Hidup bagi Yesus di ladangnya, memberitakan Injil kabar selamat, mencari jiwa yang jauh tersesat, agar dunia mengenal Tuhan. Ya Yesus penebusku, ku berterima kasih, karena Engkau telah berikan hidupmu gantiku. Hanya di Kau Tuhanku, juru selamatku. Ku berserah ya Tuhanku, terimalah hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah mengangkat setiap kegelisahan hati kita, dan Dia memberikan kita damai sejahteranya. Dan Dia mau mengutus kita untuk melakukan pekerjaannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Yesus. Mari jemaat Kristus, kita akan menutup ibadah kita, dan kita menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.
Sekolah minggu ketapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yeay! Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Kau. Untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, hari ini kita kembali lagi datang dengan ibadah kita yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Kita tetap ibadah online, tetap di rumah, stay home, tapi ingat, kita jangan lupa kepada Tuhan. Nah, hari ini aku mau kasih sapaan dulu nih buat semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Nah ya, coba yang anak-anak Indria. Mana ya? Hai Indria. Hai Pratama. Hai. Oh, ini dia. Hai Madia. Mana ya? Hai juga. Oke. Apalagi ya? Oh, ada yang setiap minggu ini kadang-kadang kita suka siapa ya yang suka ada di kelasnya yang ada di lantai 2 di ruangan Paulus. Oh, itu kadang-kadang kita lupa ya. Nah, hari ini kita juga mau sapa. Hai anak-anak, teman-teman kita yang ada di kelas khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus ya. Yeah. Nah, hari ini kita mau ibadah sama-sama. Ibadah kita hari ini agak berbeda. Hari ini kita mau apa ya? Kita mau merayakan apa yang beda ya? Ini coba lihat. Beda nih. Baju apa? Ayo. Ini baju siapa sih? Ibu Kartini? Bukan ya? Nah, ini biasa dipakai sama ibu-ibu. Ya Bu ya. Iya. Ya Ibu nih, cantik kan kita? Iya. Kita mau merayakan Hari Ibu. Betul sekali. Tapi kok hari ibunya berbeda ya? Kalau di Indonesia hari ibunya tuh tanggal 22 Desember. Betul. Ini tanggal 10 Mei kita ngapain kok rayain hari ibu lagi ya? Tahu gak? Nah, sekarang saya mau kasih tahu kalian. Hari ini kita mau merayakan Hari Ibu Internasional, Mother's Day Internasional. Jadi bukan cuma kita aja yang merayakannya, betul, tapi seluruh dunia merayakan Hari Ibu hari ini. Kita mau say thank you buat mami-mami kita yang luar biasa, mami-mami kita yang super hebat. Yuk, kita mau sama-sama nyanyi puji Tuhan untuk merayakan Hari Ibu ini, dan juga untuk ibadah kita hari ini. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu.
kita angkat pujian terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari sama-sama kita lipatkan tangan kita. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau bersahati kita dengan berdoa kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan di dalam hidup kami, atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami masih boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami, atas apa yang Tuhan berikan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk beribadah. Tolong Tuhan pakai kami. Tolong Tuhan berikan kami hati yang bersuka cita, hati yang sungguh-sungguh di dalam memuliakan-Mu Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau ajak semuanya bangkit berdiri lagi nih. Jadi jangan duduk-duduk ya. Kita udah sering duduk di rumah. Sekarang kita mau sama-sama menari bersama-sama. Nah, pasti semua yang ada di rumah tahu ini lagu. Lagu ini tentang keluarga. Betul. Apalagi ya? Lagu ini tentang yang happy-happy. Dan Apalagi? berbagai macam Bahasa. Betul. Ya. Siapa tahu lagu ini? Yuk, Saya tahu. sama-sama. adik-adik juga tahu. Iya, ya pasti dong tahu. Pasti tahu Kalau semua. udah dengar musik ya pasti mereka tahu. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu When Jesus in the Family. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home.
sekarang kita mau siap-siap, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu nih. Lagunya pasti semua orang udah tahu nih, semua Aku anak-anak tahu. di luar. Apa tuh? Coba, siapa tahu lagunya? Rahasia dong. Ih, jangan dong, kita harus kasih rahasia ini Oke. buat teman-teman kita di rumah. Apa lagunya? Coba. Tahu gak? K-A-S-I-H. Hanya kok gitu sih? Kita harus semua A-S-I-H. Nah, itu baru bagus. Kita mau nyanyi dengan semangat ya. Tapi ini pakai gerakan loh. Siapa Nah, takut? Oke. Oke. Anak-anak di rumah harus sama-sama ikutin gerakannya ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Kasih ya. Pakai gerakan, jangan lupa. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Stop. Karena hari ini kita berbeda nih. Hari ini kita lagi memperingati hari apa tadi yang di depan? Aku udah kasih tahu apa? Mother's Day. Nah, kalau Mother's Day, yuk kita ganti sayang kepada temannya, kita ganti menjadi sayang kepada Mama, ibu. Mami, Nah, semua bisa ya. Nah, tapi kita samain dulu. Hari ini kita mau bilang sayang kepada mama ya. Nah, yuk sama-sama kita ulangin pujian ini sekali lagi dengan pakai gerakan juga ya. Siap-siap ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kita katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Mana suaranya ya? Tidak suka marah-marah, sayang kepada siapa? Mama, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada mama, seperti kasih Yesus. Sayang kepada siapa? Sayang kepada mama, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, sayang kepada siapa? Sayang kepada mama, seperti kasih Yesus. Good. Yuk kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat pagi dan juga anak-anak sekolah minggu kelas khusus. Hari ini kita kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Wah, sudah lama juga ya kita tidak datang ke gereja. Berapa lama? Coba adik-adik pikir. Wah, 2 bulan kita sudah tidak datang ke gereja lagi. Ya, tapi ibu lihat anak-anak tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah. Puji Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sekarang anak-anak di rumah
semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, dan tutup matanya. Ikuti Ibu Mahda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh datang kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Hari ini Tuhan tolong agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, pada saat tadi kita mulai dari awal kita kebaktian puji-pujian. Adik-adik ada menyanyikan satu lagu mengenai apa? Coba adik-adik ingat? Iya, mengenai mama ya. Karena apa? Karena hari ini kita memperingati Mother's Day internasional. Jadi bukan hanya di Indonesia saja yang merayakan, tapi di seluruh dunia semuanya merayakan hari mama atau hari ibu. Nah, karena itu hari ini tema cerita kita adalah My Mom is my hero. Nah, adik-adik tahu nggak itu hero apa ya artinya ya? Coba pikir, pasti udah pada pinter bahasa Inggrisnya. Iya, hero itu artinya apa? Pahlawan. Wah, mama kita bisa ya disebut sebagai seorang pahlawan. Tapi kan mama kita tidak perang, tidak bawa senjata seperti pahlawan. Atau mama kita bukan seorang tentara, juga bukan seorang polisi. Kok bisa ya disebut seorang pahlawan? Ayo coba adik-adik pikirkan, kenapa mama kita bisa disebut hero, pahlawan? Kita lihat ya. Ya, kita pikirkan kenapa mama kita bisa disebut sebagai seorang hero, pahlawan. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak lahir ke dunia ini, anak-anak ada di dalam perut siapa? Ya, anak-anak semua yang ada di dunia ini sebelum lahir pasti ada di dalam perut seorang mama. Kamu bayangkan, coba anak-anak semua bayangkan, mama kita perutnya ada dede bayi, ya. Itu perutnya tambah lama, tambah besar, berat nggak? Iya, pasti berat. Berapa lama mama kita bawa kita di dalam perutnya? 9 bulan. Lama sekali loh 9 bulan. Dan itu tidak enteng. Kadang-kadang mama kita tidak bisa lari lagi karena perutnya sudah besar. Juga tidak bisa napas dengan baik. Karena apa? Dedeknya tambah lama tambah besar. Perut mama tambah lama tambah besar. Sehingga mama susah untuk bernafas. Nah, adik-adik selain itu pada saat mau melahirkan bagaimana? Apakah mudah? Wah, tidak mudah. Seorang mama akan sangat berjuang besar sekali supaya dede bayinya bisa keluar dari perutnya, supaya dede bayinya bisa lahir dengan sehat. Jadi dari semenjak dede bayi di dalam perut, mama sudah jaga supaya terus sehat, sehingga sampai lahir juga terus sehat. Nah, anak-anak, setelah anak-anak lahir, bagaimana mama? Mamanya cuekin? Atau mamanya biarin aja deh, anak-anaknya bisa tumbuh sendiri besar? Apa begitu? Iya, pasti tidak seperti itu. Karena apa? Karena mama terus menjaga supaya anak yang dilahirkan mama boleh tumbuh dengan baik dan sehat. Apa yang dilakukan seorang mama? Anak-anak mau tahu? Ayo kita lihat gambar-gambar ini ya. Apa coba kita lihat? Pertama, mama menjadikan anaknya selalu sehat. Kadang-kadang kalau anaknya sakit, mama akan berjuang, tidak tidur. Kalau anaknya panas malam hari, dia akan terus menjaganya supaya anaknya bisa sehat kembali. Kemudian juga mama akan terus menjaga kita. Tidak boleh ada yang mengganggu, ada orang jahat akan mama lindungi kita. Kemudian kalau ada yang nakal, ada yang mau mengganggu kita, pasti mama kita melindungi. Kemudian apa lagi coba adik-adik pikirkan? Apa yang mama kerjakan di rumah? Iya, mama menyiapkan makanan, membersihkan rumah,
mencuci baju, semua mama lakukan untuk kita sebagai anaknya. Ya kan? Coba anak-anak lihat apa yang mama lakukan di rumah. Betul kan seperti itu? Nah, juga kalau anak-anak belajar sama siapa? Ayo. Nah, ibu rasa banyak yang anak-anak itu selalu belajarnya dengan mama. Apalagi sekarang lagi home learning, semuanya di rumah, tidak ke sekolah. Jadi, siapa yang membantu anak-anak belajar di rumah? Seperti saat ini. Mama kan? Walaupun mama sudah sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, menyiapkan makanan, tapi mama selalu meluangkan waktu untuk mengajarkan anak-anak supaya anak-anak terus menjadi anak yang pintar sekolahnya dan bisa naik kelas walaupun belajarnya dari rumah. Kemudian mama juga siapa yang mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak? Mama yang mengenalkan Tuhan Yesus kan? Kamu tahu gak sih siapa Tuhan Yesus? Ayo, siapa Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat sayang kepada kita, yang selalu menjaga kita, dan yang pasti Tuhan menjadi juru selamat kita. Sehingga kita yang berdosa Tuhan selamatkan, bisa masuk ke dalam surga. Ya kan? Kemudian mama juga yang apa? Setiap adik-adik malam dibacakan Alkitab. Dan mama tidak pernah lupa mendoakan anak-anak. Anak-anak selalu didoakan setiap malam oleh mamanya. Seperti tadi lagu yang anak-anak nyanyikan. Di dalam doa ibuku, mama, namaku disebut. Ya, adik-adik lihat pengorbanan mama yang begitu besar untuk kita. Nah, seperti kita lihat, semua itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi bukan ibu saja yang cerita, wah ibu ceritanya begini-begini ya, tapi tidak ada di dalam Alkitab. Salah, itu semua ada di dalam Alkitab. Kalau anak-anak mau baca, boleh anak-anak ambil Alkitabnya, buka dari Amsal 31, ibu ambil salah satu ayat 15a. Coba anak-anak buka semua Alkitabnya. Sudah dapat? Nah, anak-anak yang sudah bisa baca, boleh baca ya. Anak-anak yang belum bisa baca, boleh mendengarkan ibu bacakan ya. Di dalam Alkitab ditulis, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Nah, di dalam Alkitab ini dikatakan apa? Ia bangun walau masih malam. Nah, ia di sini adalah siapa? Ia di sini adalah seorang mama. Nah, setelah anak-anak mendengarkan tadi cerita ibu, nah sekarang anak-anak pikirkan. Kita kembali ke tema kita. My mom is my hero. Apakah bisa mama kita disebut seorang hero, pahlawan setelah kalian mendengarkan? Ya, pasti bisa. Karena mama kita selalu berjuang untuk kita. Walaupun berjuangnya tidak pakai senjata, walaupun bukan seorang tentara, tapi mama kita selalu berjuang dengan apa? Dengan hati. Karena dia sangat-sangat sayang kepada anak-anaknya. Nah, setelah anak-anak tahu begitu banyak yang mama berikan kepada kita, begitu banyak pengorbanan yang diberikan kepada kita, perjuangan seorang mama kepada kita, bagaimana sekarang sikap kita kepada mama kita? Seperti yang Tuhan ajarkan, bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus sayang, patuh, dan taat kepada mama. Betul? Ya, pasti betul. Tidak boleh marah-marah. Boleh nggak marah-marah sama mama? Mama jahat, mama nggak suka aku, mama nakal. Boleh begitu teriakin mama? Tidak boleh. Itu menunjukkan kita tidak sayang sama mama kita. Jadi anak-anak janji ya, tidak boleh marah-marah sama mama. Apalagi suka ada yang pukul-pukul mama tuh kalau lagi marah. Pukul-pukul boleh? Tidak boleh. Ya, tidak boleh pukul-pukul mama. Terus apalagi yang bisa kita lakukan untuk mama? Ya, kita bisa membantu mama kita di rumah. Apalagi sekarang nih, semua lagi home learning, semua lagi di rumah. Jadi
kita bantu mama kita, bantu nyapu, bantu cuci piring, bantu masak. Yang sudah besar bisa bantu masak. Kalau yang kecil nggak boleh ke dapur dulu ya, bahaya di dapur. Atau habis main, nah berantakin aja begitu? Tidak, habis main langsung semuanya dibereskan, semuanya dimasukkan lagi ke dalam tempatnya. Sehingga mama tidak capek dan mama pasti senang melihatnya. Mama bahagia kalau melihat anak-anaknya seperti itu. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan yang Ibu Mahda ceritakan tadi, sekarang kita mau melihat sebuah film yang sangat bagus. Perjuangan seorang mama. Mau anak-anak melihatnya? Ya, kita lihat ya. Are you hungry? Are you just hungry? Yes? Okay, let's go get breakfast. Emma! Can you come for breakfast, please? Emma! Can you come for breakfast, please? I wanna watch TV first. Now come here and eat breakfast. Oh, John, you made such a mess. I cannot believe you're doing this right now. Wait for the camera. Stop filming me. Can you come help me, please? Made a mess. Oh, that's you. Thank you, Mom. Anak-anak, setelah anak-anak melihat video tadi, pasti anak-anak di dalam hatinya juga mau mengucapkan apa? Terima kasih kepada mama yang sudah merawat, menjaga kamu. Oleh karena itu, boleh nggak anak-anak panggil mamanya supaya mama boleh duduk bersama kalian bersama-sama untuk kamu bisa mengucapkan terima kasih. Dan anak yang sudah tidak ada mamanya seperti Ibu Mahda, sudah tidak ada mamanya lagi karena mamanya sudah dipanggil sama Tuhan, karena Tuhan juga sayang sama mama kita. Bisa yang mengurus kita siapa? Setelah tidak ada mama, ada oma, ada tante, atau ada papa, boleh kalian ajak untuk duduk bersama kalian. Nah, oke, sudah semuanya duduk bersama orang tuanya, bersama mama, atau oma, atau opa, atau tante, atau papa. Kalau sudah, sama-sama ya, kita peluk mama kita. Yang kencang ya, kan kamu sayang sama mama. Peluk yang erat, bilang, Mama, I love you, saya sayang kamu, saya sayang mama, karena mama sudah begitu baik mengurus kamu. Sudah? Boleh dicium juga boleh, cium dong mamanya ya, boleh dicium. Kalau sudah, kita mau berdoa, ajak mama juga boleh, kita berdoa sama-sama ya. Kita masuk ke dalam doa.
Sebelumnya, jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kami seorang mama yang begitu baik, yang sangat menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang mau menjaga mama kami, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga selalu bisa mengurus kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami selalu, dimanapun kami berada. Jadikan kami anak yang takut akan Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Oke, firman Tuhan sudah selesai untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang dalam kebaktian sekolah minggu secara online. Mom, tanpamu kami bukan siapa-siapa. Kami semua sayang Mama. I love you, Mom. 2, 3. Happy Mother's Day. We love you. Happy Mother's Day to all moms. Thank you for loving us. Anak-anak, hari ini kita merayakan Hari Mother's Day. Yuk kita buat kartu ucapan untuk mama tercinta. Kita buatnya bentuknya seperti ini. Ini bahan-bahannya. Ada kertas warna, ada kertas putih, ada pensil, sumpit, juga pita, gunting, ada tutup gelas, ada pembolong, ada pensil warna atau spidol, juga selotip dan stiker. Untuk langkah pertamanya, anak-anak bisa mencetak tutup gelas ini, atau anak-anak bisa pakai apa saja yang berbentuk lingkaran tapi agak lebar ya. Kemudian setelah dicetak kita gunting. Setelah kita gunting bulat, kita akan bentuk seperti bunga ini. Nah, kita bentuk seperti ini. Kemudian kita tulis dulu. Kita gambar, yang bisa gambar kita gambar. Misalnya gambar apa? Macam-macam boleh. Ada gambar hati atau apa saja. Kalau ada stiker, anak-anak bisa pakai stiker juga boleh, ditempel stikernya ya. Nah, kemudian kita tulis deh. Kita tulis I love you Mama. Nah, setelah itu kita buat gagangnya ya, kita tempel di baliknya dengan selotip. Kemudian kita selotip sumpitnya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita ambil kertas putihnya. Kita mau bikin kartu ucapannya untuk mama. Anak-anak bisa tulis apa saja. Bilang terima kasih mama. Terus kemudian dari siapa ya? Love. Siapa nama kamu ditulis. Kemudian kita bolongin kertasnya ya untuk kita beri pita. Nah, kita masukkan pitanya. Kemudian kita ikat di gagang sini, kita ikat. Jadi deh seperti ini ya. Nah, kemudian kamu bisa datang kepada mama, kasih ucapan. Mama terima kasih karena mama sudah begitu sayang pada saya. Oke? Bisa ya? Oke, adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Ya, persembahan kali ini seperti yang sudah minggu-minggu lalu dikasih tahu, kita mau persembahannya dengan apa ya? Dengan mentransfer juga bisa, ya. Nih, nomornya ada di bawah sini. Kalian bisa cek nomornya di bawah sini. Tapi kalau kalian tidak bisa mentransfer, boleh juga dikumpulkan ke dalam amplop yang ada. Kita masukin persembahannya, ditutup belakangnya, terus kita simpan dulu di rumah. Nanti pada saat kita kembali beribadah di gereja ini,
kita akan sama-sama memberikan persembahannya. Ya, yuk sekarang kita mau nyanyikan lagu persembahan ini. Yesus sayang semua. Yesus bukan cuma sayang mami, papi, kakak, adik, tapi semua orang yang ada di dunia ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Bapa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan kepada papanya, sayang papa, sayang mama, kakak, sayang kakak, adik, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang papa mama, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Katakan sayang semua, sayang semua. Sekali lagi, sayang semua. Yuk, sekarang kita mau menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita lipatkan tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tapi doanya ini juga bukan hanya doa persembahan. Kita mau berdoa buat teman-teman kita, orang-orang yang ada di luar sana yang sekarang lagi mengalami sakit penyakit. Yuk kita sama-sama berdoa. Dan jangan lupa, hari ini kita mau berdoa buat siapa? Mama. Oh, cuma mama? Enggak dong. Wah. Semuanya. Semuanya kita mau doain, tapi terutama hari ini kita mau berdoa buat mama-mama kita. Yuk kita ajak mamanya. Coba mamanya boleh deket-deket sama anaknya. Anaknya mana, Bu? Anaknya lagi ada di rumah. Ada di rumah ya. Yuk, yang ada di rumah, kita deketin mama kita. Kita pegang tangannya, kita mau berdoa bareng mama. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, karunia Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Tolong Tuhan berkati persembahan ini. Berkati agar persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, buat mama kami yang ada di sebelah kami ini Tuhan, buat papa kami juga Tuhan, buat keluarga kami. Kami mau berdoa, Tuhan telah mengaruniakan pada kami orang tua yang baik, orang tua yang menjaga kami, yang menolong kami, orang tua yang selalu hadir buat kami. Tuhan, saat ini melalui Hari Ibu, kami mau berdoa buat ibu kami, ibu yang sudah menjaga kami, yang melahirkan kami, ibu yang sudah memberikan kami kasih sayangnya. Tuhan berkati dia sepanjang hidupnya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesabaran di dalam mendidik kami. Tuhan Yesus, berikan kedua orang tua kami kesabaran, kebijaksanaan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat orang-orang yang ada di luar sana Tuhan, yang saat ini mengalami sakit penyakit, terutama pada saat ini Tuhan, negara kami mengalami pandemik Tuhan dengan adanya COVID-19. Tuhan juga yang mau memulihkan negara ini. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan yang memimpin untuk setiap dokter dan suster yang ada di rumah sakit ini Tuhan. Tuhan yang juga mau menjamah mereka agar mereka boleh diberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami ibadah hari ini. Walaupun kami hanya ada di rumah, tapi kami tahu Tuhan, kasih setia Tuhan, karunia Tuhan selalu hadir buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Sama-sama kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Surga
ibadah kita selesai hari ini. Jangan lupa tetap stay at home, stay healthy, dan tetap kasih setia Tuhan selalu ada bersama kalian semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Mother's Day buat mama semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye.